Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Realme Narzo 20. Yang mana Realme Narzo 20 ini diklaim oleh Realme adalah handphone gaming di harga 2 jutaan. Bahkan Realme juga menggunakan tagline Boost the Power, yang mana artinya adalah meningkatkan kekuatan di sektor gaming pastinya. Tapi pertanyaannya, apakah Realme Narzo 20 ini cuman powerful dan oke buat gaming aja? Dan bagaimana dengan pengguna yang nggak begitu gaming? Adakah hal-hal menarik yang ditawarkan oleh Realme untuk penggunanya, tanda kutip, yang nggak begitu suka gaming? Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari Realme Narzo 20. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Aktifkan juga tombol lonceng pemberitahuan ya supaya nggak ketinggalan ketika ada video terbaru dan bermanfaat pastinya. Untuk kelebihan yang pertama yaitu menggunakan gaming prosesor. Yap, Realme Narzo 20 ini dia sudah menggunakan gaming prosesor MediaTek Helio G85 octa-core 12 nanometer. Bahkan di bagian belakang boxnya sini juga sudah tertera. Nih, dia untuk menjadi salah satu nilai selling pointnya yaitu Helio G85 Gaming Processor. Artinya handphone ini emang diciptakan buat performa gaming yang oke. Yap, dari MediaTek Helio G85 ini dia mampu menghasilkan skor Antutu di angka 200 ribuan. Cukup lumayan tinggi untuk di harga 2 jutaan. Dan pengalaman saya pribadi bermain game di handphone ini emang cukup lumayan lancar. Buat main PUBG aman-aman aja, buat main mobil-mobilan Asphalt 8 juga nggak ada masalah sedikit pun. Itu untuk selling point atau nilai kelebihan yang pertama. Sedangkan untuk kelebihan yang kedua yaitu baterai super jumbo. Di sini Realme Narzo 20 ini sudah menggunakan baterai sebesar 6000 mAh. Ini di aplikasi iDon 4 juga sudah tertera baterainya sebesar 6000 mAh. Dan nggak cukup di situ aja, dia di sini juga sudah didukung dengan quick charge 18 watt dan juga sudah menggunakan USB Type-C. Ini bakal membantu banget buat teman-teman yang suka main game karena bakal nggak sering-sering ngecas, nggak sering-sering nyari colokan, dan nggak sering-sering colok ke power bank. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang nggak gaming, dengan baterai sebesar 6000 mAh buat pemakaian seharian atau cuman buat kebutuhan chatting dan sosial media, ini jujur nggak bakal habis-habis. Tapi ada beberapa poin di baterai 6000 mAh ini. Yang pertama, dia baterainya 6000 mAh dan dia di sini menggunakan 18 watt. Jadi untuk pengecasannya itu masih membutuhkan waktu 2 jam lebih sedikit. Dan buat kalian yang sebelumnya menggunakan baterai 4000 atau di bawah 5000, terus kalian megang si baterai 6000 ini, pasti bakal berasa banget untuk beratnya karena si Realme Narzo 20 ini memiliki bobot kurang lebih sekitar 200 gram. Jadi bakal berasa banget buat kalian yang sebelumnya memiliki handphone dengan baterai di bawah 5000 mAh. Tapi jujur baterainya emang nggak habis-habis sih kalau cuma dipakai buat pemakaian yang biasa-biasa aja, nggak begitu proper ke gaming seperti saya ini.
Itu tadi untuk kelebihan yang kedua. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yaitu kamera super besar. Kamera utamanya yaitu dia memiliki resolusi sebesar 48 megapiksel. Ini cukup lumayan besar untuk di harga 2 jutaan. Yaitu dia sudah memiliki kamera sebesar 48 megapiksel, dan gak cukup di situ aja, dia di sini juga sudah menggunakan triple kamera. Dan walaupun dia menggunakan triple kamera, tapi sensornya cukup komplit ya. Jadi dia di sini ada kamera utama, ada kamera wide, kamera makro, dan bokeh juga sudah ada. Dan untuk kamera selfie-nya, ini dia memiliki kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Mungkin bakal kurang ampel banget buat yang para pecinta selfie, tapi kalau misalnya buat pemakaian yang para cowok atau buat main game ya, dengan 8 megapiksel sudah lebih dari cukup. Dan ini sedikit gambaran dengan kamera 48 megapiksel. Perbedaannya itu kurang lebih seperti ini. Di sini ada contoh ya, ada contoh foto. Ini kalau misalnya kita menggunakan, dan tadi tanda kutip walaupun dia di sini menggunakan kamera sebesar 48 megapiksel, tapi untuk lensa utamanya itu tetap dia menggunakan 12 megapiksel. Ini contoh. Ini yang menggunakan foto biasa, nggak menggunakan 48 megapiksel. Ketika kita zoom itu dia mentok di si wajah siapa ini namanya? Thor. Oke, tapi kalau misalnya kita menggunakan 48 megapiksel dan kita zoom, itu kita bisa mendapatkan detail yang lebih jelas. Bahkan ketika kita zoom, kita bisa dapat sampai ke detail bagian matanya ini. Ini sedikit gambaran perbedaan antara kamera biasa 12 megapikselnya dengan 48 megapiksel. Kalau buat kebutuhan cetak, itu pasti sangat berguna banget. Tapi kalau misalnya cuma buat mengisi galeri selfie, ya dengan 12 megapiksel juga sudah lebih dari cukup. Ini 12 megapiksel, mentok cuma di segini aja. Karena kalau misalnya kita lihat dari segi warna itu nggak ada perbedaan. Ini 12 megapiksel, ini yang 48 megapiksel. Bedanya cuman hasil detailnya aja. Tuh kalau misalnya 48 kita zoom sampai ke bagian mata-matanya pun juga masih dapet. Itulah tadi 3 kelebihan atau 3 poin yang membuat saya tertarik dengan si Realme Narzo 20 ini. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan dari si Realme Narzo 20. Untuk kekurangan yang pertama yaitu masih menggunakan layar water drop screen. Yap, di sini Realme Narzo 20 ini masih menggunakan layar water drop screen. Dia sini layarnya kurang lebih sekitar 6,5 inch. Saya agak lupa ya. Pokoknya layarnya di angka 6,5 inch dan dia di sini masih menggunakan layar water drop screen. Ya, layar water drop screen ini sih baliknya selera ya. Karena bagian orang masih oke-oke aja dengan layar water drop screen ini, tapi sebagian juga sangat menginginkan layar pansol atau dot display di bagian dalam layar untuk kameranya. Dan cuma jujur saya pribadi ya nggak nemuin masalah menggunakan layar water drop screen ini. Pokoknya kalau misalnya masalah layar water drop screen atau pansol itu baiknya sih masalah ke selera masing-masing. Nah, sedangkan untuk kekurangan yang kedua yaitu resolusi layarnya masih SD Plus 720 x 1600 pixel. Yap, jadi si Realme Narzo 20 ini harganya itu kurang lebih di angka 2199 pas harga sudah nggak flash sale-nya ya, harganya 2199. Cuma kalau misalnya kalian kemarin belinya pas flash sale itu harganya 1/9 atau 2 juta rupiah. Dan dengan harga 2.200.000 kita sudah mendapatkan resolusi SD Plus 720 x 1600 pixel. Mungkin kalau misalnya dibanding-bandingkan atau dibanding-bandingkan sama merek sebelah, mungkin resolusinya bakal kalah. Tapi jujur saya pribadi, walaupun dia di sini menggunakan resolusi masih SD Plus, ya saya nggak nemuin kendala yang begitu berarti. Mungkin ngaruhnya lebih ke detail warna atau apa. Cuman jujur pribadi, dengan harga 2 jutaan resolusi SD Plus juga masih wajar dan umum pada handphone kebanyakan. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 20 versi sesuai harga. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan kesimpulannya menurut saya pribadi handphone ini emang pas banget buat kalian lagi nyari handphone gaming dengan spesifikasi yang cukup lumayan oke dan performa yang oke, tapi dengan harga yang gak begitu mahal. Cuman 2 jutaan lebih sedikit aja. Dan gimana buat yang gak begitu suka gaming, gak usah khawatir, gak cuma nawarin gaming yang oke aja. Realme Narzo 20 juga nawarin kamera yang besar resolusinya dan baterai yang super jumbo, bakal awet banget kalau misalnya nggak dipakai buat gaming. Dan sekian dulu pembahasan kita tentang kelebihan dan kekurangan Realme Narzo 20 ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel sesuai harga pastinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.